Dalam dunia akademik hak asasi tidak dikenal kewajiban asasi. Saya mengutip pandangan dari Marwar Siarar mengatakan bahwa di dalam penegakan HAM harus diperhatikan ada hak asasi orang lain. Itulah yang disebut sebagai kewajiban asasi. Yang saya sampaikan sekarang berarti tadi saudara mengatakan saudara tidak menyebarkan tentang bagaimana pemahaman kewajiban menjaga asasi orang lain, tapi memperjuangkan hak asasi saja. Jadi begini, Bos. Kewajiban asasi itu akan muncul secara substansial karena setiap orang punya hak. Hak saya dibatasi oleh hak Anda. Bahkan hak saya dibatasi oleh hak saya sendiri. Hak saya misalnya untuk berpendidikan. Maka saya sekolah. Karena saya sekolah, mata pelajaran saya jam 10 taruh jam 11 sampai jam 1. Padahal saya punya hak untuk makan setiap jam 12. Maka ada konflik hak di saya, di dalam diri saya. Jadi dalam diri kita aja ada konflik hak, ada kewajiban-kewajiban yang kita pinggirkan atau kita pilih. Nah, hak asasi seperti itu. Jadi dalam sejarahnya kewajiban asasi itu biasanya terminologi yang dipakai oleh mereka yang anti pada hak asasi manusia. Oke. Dalam hak asasi manusia itu kewajiban itu ada pada negara, bukan pada setiap orang. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan tadi keterangan saudara bahwa ada imbalan yang masuk atas iklan dan juga viewers terhadap konten saudara. Apakah hari ini saudara bisa menunjukkan bukti bahwa setiap imbalan yang masuk itu saudara gunakan untuk biaya produksi setiap konten yang dibuat? Apakah hari ini saudara membawa buktinya tidak? Kenapa juga saya harus mengelola YouTube saya dengan cara seperti itu? Baik. Selanjutnya, sepengetahuan pertanyaan saya minta kejelasan dulu, kenapa pertanyaan itu muncul ke saya? Saudara di sini punya tugas hanya menjawab pertanyaan, tidak perlu mengetahui alasan. Saya punya kewajiban untuk membela diri saya. Betul. Sebagai terdakwa. Tapi saudara punya kewajiban untuk menghormati pertanyaan yang disampaikan oleh saya juga nggak mau terjebak pada yang mulia. Mohon diketengahkan saja yang mulia. Iya. Jadi hanya saudara menjawab. Begini majelis, mestinya kan ditanya bagaimana saya mengelola YouTube saya. Bukan langsung pada konklusi, kan YouTube Anda ada iklannya. Nah, apakah duit iklannya dipakai untuk membiayai YouTube Anda? Yang mulia sudah sekali. Ya artinya saudara jawab aja, kalau tidak jawab tidak apa. Artinya dari hasil iklan dan apa namanya yang satu itu. Hasil iklan itu tidak cukup untuk membiayai produksi YouTube saya. Iya, berarti tidak ada. Terbukti ya. saya juga dengan ngelanjutin karena biayanya mahal. Iya. Selama ini saya bayar sendiri. Iya. Jadi kalau berasumsi bahwa dengan saya bikin YouTube ada motif yang dikembangkan dengan bikin YouTube jelek-jelekin Luhut saya dapat duit, nggak dapat duit. Ya sudah. Rugi. Yang mulia pertanyaan kami, kami atas apa yang dinyatakan oleh. Kalau diminta untuk membuktikan saya nggak bisa buktikan. Pembuktian bebannya ada pada jaksa, bukan pada saya. Dan saudara tidak bisa menggurui. Bukan tidak jaksa bisa. yang memberikan pertanyaan. Begini, bukan saudara tidak hanya bisa. hak jawab aja. Saudara hanya menjawab pertanyaan jaksa. Enggak, ini Sekarang udah 3 kali. pertanyaan Kalau sudah Udah 3 kali dalam 2 jam ini. satu. Udah 3 kali majelis pertanyaan ini Jadi, muncul. Pertanyaan kami majelis kan dia menjelaskan bahwa itu digunakan untuk biaya produksi. Ini kan pembuktian mencari kebenaran materi. Jadi terdakwa sudah menjawab tidak ada untuk biaya produksi. Karena Maksudnya saudara bilang, terdakwa bilang biaya produksi ada tapi tidak mencukupi yang mulia. Nah sekarang gitu. kami tanyakan. Ada biaya untuk produksi tapi tidak mencukupi gitu. Ada. Oh ya sudah selesai. Pertanyaan saya, apakah dia dapat membawa bukti yang menunjukkan bahwa Yang mulia, keberatan yang mulia. Untuk produksi. Yang mulia, tugas Pertanyaan cuma membuktikan ada ada di jaksa tidak. yang mulia.